Halo guys, welcome back to Nobel Channel. Oke, terima kasih teman-teman masih ada di channel Nobel. Hari ini gue mau buat video tutorial karena banyak sekali teman-teman gue yang sempet nanya bagaimana sih cara jadi YouTuber, bagaimana sih cara jadi konten kreator. Nah, di sini gue akan menerangkan langkah-langkah apa saja yang kalian bisa lakukan untuk menjadi seorang konten kreator, teman-teman. Teman-teman juga bisa saksikan di channel-channel lain sebagai referensi lainnya ya. Oke, kita mulai saja guys. Yang pertama adalah kalian buat dulu channelnya. Artinya kalian buat dulu wadahnya, tempat kalian bisa berkreativitas. Gue tentunya sudah pernah buat channel juga mengenai bagaimana cara membuat channel YouTube. Teman-teman bisa lihat. Oke, terus kemudian ini penting banget karena gue sendiri gue buat channel YouTube itu kurang lebih tahun 2016. Tapi hanya channel talk dan gue bingung mau buat video apa. Itu tapi paling enggak gara-gara channelnya udah gue buat. Jadi mau nggak mau gue termotivasi dan ada semacam otak bawah sadar ya. Kita harus mengisi itu teman-teman. Jadi teman-teman harus buat channelnya dulu. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua adalah persiapkan aplikasinya. Nah ini juga udah gue buat videonya, video tentang semacam 10 aplikasi yang dibutuhkan untuk YouTuber pemula. Gue udah sempat upload, teman-teman lihat di layar ya. Ini juga ada beberapa aplikasi-aplikasi yang teman-teman wajib punya, karena kalau nggak ada aplikasi teman-teman nggak bisa, menurut gue susah banget karena semuanya based on aplikasi. Apalagi KineMaster itu penting banget, KineMaster dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat sendiri di video saya itu. Terus yang berikutnya adalah ketiga adalah teman-teman harus buat videonya. Tentu saja ini hal yang utama. Ini kalau makanan ini adalah main course-nya ya. Nah, buat video itu menurut saya itu gampang-gampang susah ya. Jadi ada dua jenis video. Yang pertama adalah video yang kita masih ingin ingin menunjukkan hal kita pribadi. Misalnya katakanlah teman-teman punya keahlian di bidang A gitu ya. Kalian terus aja buat video tentang itu. Semacam masih idealisme lah kalau menurut gue ya, idealisme. Tapi itu tentu saja penontonnya tidak bisa kita harapkan untuk menghasilkan banyak view ya guys. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah kita mengikuti keinginan market. Nah nanti teman-teman kalau lebih mengenal YouTube lagi dan nonton banyak orang yang dapat uang dari YouTube, itu mereka buat konten yang sesuai dengan market. Misalnya katakanlah food blogger, orang kan suka makan, di mana tempat itu dan lain sebagainya. Itu gue udah buat konten juga, beberapa konten yang mudah dibuat dan dicari oleh viewer di YouTube. Gue udah buat juga, kalian bisa tonton aja. Nah dari pengalaman gue mulai aktif tuh 3 bulan terakhir ini. Gue udah punya, dari selama 3 bulan ini gue punya sekitar hampir 60 video teman-teman, itu di random. Tapi akhirnya gue menemukan satu video yang dominan. Nah ini nanti kalian juga harus punya satu video yang dominan ya. Nah, tapi gue kasih bocoran aja guys. Video yang paling banyak di view terlepas dari punya gue adalah food blogger dan kuliner. Ini banyak banget dilihat teman-teman. Ini gue kaget, gue cuma punya satu video yang food, tapi selama 2 hari atau 3 hari udah sampai 100 view lebih ya. Padahal yang lainnya sih nggak nyampe gitu ya. Nah ini walaupun 100 tapi kan gue sebagai orang baru, menurut gue tuh bagus lah, lumayan lah ya. Nah terus rahasia yang kedua adalah konten yang paling mudah dibuat. Itu yang gue buat awal, itu adalah konten tutorial. Nah ini tutorial ini teman-teman bisa lihat dulu materinya di channel lain, kemudian kalian aplikasikan ketika sudah cukup mahir. Nah kalian buat sendiri dengan kreasi sendiri. Ini tutorial ini paling mudah banget. Tapi teman-teman jangan harapkan ini langsung nge-boom ya, karena ini proses. Kenapa? Karena tutorial ini banyak sekali saingannya. View banyak juga, kreator banyak sekali tutorial. Nah itu konten-konten pertama gue tutorial dan hasilnya belum memuaskan, terus terang ya. Nah gue menemukan konten dominan itu pada video reaction, karena gue seneng aja ngelakuin tema video itu, konten itu. Nah nanti juga kalian akan menemukan dengan sendirinya, akan menemukan konten apa sih yang paling kalian nyaman buat gitu loh. Itu yang keberapa bro?
sorry, itu yang ketiga ya, yang ketiga. Nah, kemudian ketika kalian buat videonya, kalian harus tahu bagaimana cara menguploadnya di YouTube. Nah, ini juga sudah banyak video-video yang menerangkan tentang itu. Kalian harus pelajari lebih dalam lagi. Oke, kemudian yang keempat ya, adalah thumbnail. Itu thumbnail ini adalah kunci sukses utama, teman-teman. Karena thumbnail itu semacam kayak sampul majalah ya, sampul buku ya. Gue juga udah buat videonya bagaimana cara membuat thumbnail, bahkan yang high resolution gue udah buat juga. Teman-teman bisa cek di situ bagaimana cara membuat thumbnailnya. Thumbnail harus dibuat sedemikian menarik supaya orang bisa ngeklik dan penasaran terhadap isi dari video kalian. Nah, itu yang keempat. Nah, terus kemudian sebenarnya dari keempat ini juga sudah cukup, teman-teman. Tapi ini ada beberapa fitur lain yang menurut gue penting. Yang kelima ini adalah buat e-card. E-card itu kalau teman-teman lihat di sebuah video itu di atas ada kayak semacam teks berjalan, itu rekomendasi video. So kalian harus buat itu. Itu gue udah buat juga tutorialnya. Kalian bisa lihat juga. Itu gue udah buat tutorialnya di sana. Gue jelasin lebih detail. Kalian bisa praktekkan sendiri ya. Itu yang cara membuat e-card itu sangat membantu banget. Apalagi video yang ini berhubungan dengan video yang kemarin. So itu powerful banget buat lo pada memberikan rekomendasi video yang lain supaya jam tayang lo bisa naik lagi ya. Oke, itu yang kelima. Nah, yang keenam. Yang keenam ini adalah penting-penting, lumayan penting ya, karena ini adalah cara buat end screen. Teman-teman pasti sering lihat, gue perlihatkan juga di layar kalian ya. Ini end screen itu bentuknya seperti ini. Nah, ini ada untuk menggiring bagaimana orang setelah tertarik melihat video yang ini akan digiring ke video lainnya. Nah, ini sangat powerful banget buat menambah jam tayang lo pada supaya video lain diklik. Itu intinya kan itu ya. Video lain dilihat orang dan diklik gitu intinya. Itu yang keenam. Nah, yang terakhir adalah yang ketujuh adalah promosikan video Anda. Bagaimana cara promosikan video yang kalian sudah buat? Pertama, gua kasih tip pertama adalah ini ada beberapa unsur ya. Kalau kalian lihat di SEO-nya YouTube ya, pertama adalah penelusuran YouTube. Penelusuran YouTube itu adalah bagaimana kalian masuk ke pencarian orang ya. Orang kan mencari sesuatu dengan kata kunci. Nah, itu kalian harus pelajari itu. Nah, terus yang kedua adalah yang buat pemula adalah melewati jalur eksternal. Eksternal artinya teman-teman publikasikan sendiri dengan apa? WhatsApp. WhatsApp itu kalian pilih orang-orang teman-teman terdekat kalian yang kira-kira orang mau ngeliat nonton. Kalian broadcast banyak-banyaknya, tapi jangan terlalu sering. Cukup broadcast 1 atau 2 kali saja. Oh ya, gue saranin ketika lo buat video pertama lo jangan dulu broadcast, bro. Jangan lo broadcast. Lo buat 4 video dulu, baru lo broadcast. Gunanya untuk apa? Kalau misalnya lo buat satu-satu, lo broadcast pertama, terus kemudian lo buat video yang kedua, lo kan mesti broadcast lagi ya kan. Dan itu akan mengganggu orang kalau mungkin orangnya nggak nyaman ya. Kalau misalnya lo buat broadcast pada saat video keempat, oke, kemudian mereka lihat dan mereka, si Nobil nih buat apa sih? Videonya udah ada 4 ya. Mereka akan mengklik 3 video lainnya guys. Jadi di kesempatan lo sekali jalan, sekali promosi, tapi 4 video itu bisa tertonton dengan rapi oleh market kalian, market utama ya. Nah, ini lewat broadcast WhatsApp, kemudian lewat namanya status WhatsApp. Nah, status WhatsApp juga penting karena orang terkadang suka kepo, lo lagi ngerjain apa sih? Nah, di situ lo bisa masukin linknya, link deskripsi, link dari video lo, tapi bentuknya teks ya, nggak gambar ya. Itu karena lo bisa klik dan lo bisa masuk langsung ke channel lo. Nah, itu powerful banget. Lo harus pasang di update status. Jangan malu-malu, lo jadi content creator cuek aja. Itu saran gue. Nah, itu satu lagi eksternal adalah Facebook. Kalian harus promosikan lewat beranda Facebook. Kalau untuk messenger chat gue rasa nggak perlu ya. Beranda YouTube aja, beranda Facebook aja, dan itu juga bisa dilihat oleh cukup banyak orang. Juga ada update status di Facebook kalau nggak salah ya, ada status Anda ya, itu juga bisa dipakai buat kalian promosikan videonya. Bisa juga lewat Instagram dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya eksternal itu adalah bukan real market, bro. Real market kalian adalah yang bagian pertama penelusuran YouTube. Jadi kalian buat video semenarik mungkin. Teknik-teknik dasar dari perfilman maksud gue adalah pengambilan gambar, angle suara dan lain sebagainya. Gue juga masih amatir sih. Maksud gue adalah
lo harus perbaikin terus, kemudian isi kontennya juga harus menarik, sehingga market lo yang sesungguhnya, viewer lo yang sesungguhnya, subscriber lo yang sesungguhnya, yang di luar sana, yang bahkan gak lo kenal sekalipun akan menjadi penonton setia channel lo gitu bro. Nah menurut gue ini penting, gue masih sama-sama belajar juga. Nah demikian ya, gue udah jelasin kurang lebih sekitar 7 langkah bagaimana kalian bisa menjadi seorang YouTuber atau konten kreator. Semua dari 7 langkah ini rata-rata gue sudah masukkan ke dalam video gue sebelumnya, so kalian bisa cek aja di video gue yang lainnya, oke? Mungkin hari ini itu aja, thank you. Sampai hari ini channel gue disupport karena video reaction gue juga ternyata banyak orang yang iseng-iseng nonton ya teman-teman, makasih banget. Jangan lupa untuk mensupportnya kalian harus minta juga ke viewer kalian, minta untuk di subscribe, share, like, dan juga tekan tombol lonceng. Begitu juga gue hari ini, teman-teman bisa bantu gue dengan cara subscribe, tekan tombol lonceng, like, juga share, supaya video teman Nobel ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi lebih banyak orang. Oke, thank you. Begitu saja cerita gue hari ini. Makasih udah menonton. Gue pamit dan undur diri. Saya teman Nobel untuk kehidupan yang lebih baik. Salam. Thank you bro.